akhir pekan. Ih, gak kerasa ya, akhir pekan kita ketemu akhir pekan lagi. Saya Karus, selalu menemani Anda setiap hari di acara Ruby No Secret. Hari ini ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana dan sudah ada beberapa bintang tamu yang hadir untuk berbagi ceritanya tentang apa nanti. Sabar, kita ke pojokan dulu ya. Kita membahas apa yang lagi ramai diperbincangkan ya. Ramai kita highlight dan juga kita bacakan komentar-komentar netizen. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya. Yang pertama yang highlight banget sih ya, karena setelah sekian lama tidak mengeluarkan statement apa-apa, akhirnya Paula melalui sosial medianya gitu ya, membuat video klarifikasi, menegaskan bahwa tentang isu perselingkuhan itu tidak benar. Dan ya pokoknya banyak lah, dia salah satunya juga itu menganggap ini menjadi jejak digital yang amat disayangkan, meminta maaf juga atas kegaduhan ini. Dan dia juga meminta maaf untuk anak-anaknya dan minta doa karena yang terjadi saat ini berat buat dijalani oleh Paula dan juga anak-anak. Seperti apa videonya dan seperti apa komentar netizen, kita lihat yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, kita lihat ini ada banyak sekali teman-teman artis yang memberikan semangat buat Paula ya. Dan dukungannya kita lihat nih ada Ria Ricci, Shirin Sungkar. Terus ada siapa lagi? Ada Reza, ada Saskia Sungkar ya. Time is the ultimate teller of truth. Sepintar-pintarnya manusia bikin skenario, skenario Allah tetap yang terbaik. Love you. Gitu. Yang berikutnya ada lagi dari... Dikit amat sih, perasaan banyak tadi. Ada Tia Aristia, ada... siapa? Banyak lah pokoknya yang kebaca ya. Oke. Cuma itu aja. Komentar netizen yang lain nggak ada? Iya. Nih komentar netizen ya. Kalau tadi kan komentar artis nih. Ih nangis gue. Memang sakit banget tahu ketika kita sebagai perempuan lebih waras menghadapi masalah rumah tangga. Kita berusaha menutup rapat semua masalah demi anak-anak, malah suami sibuk keluar sana sini demi menjaga nama baiknya sendiri. Lagi komentar berikutnya, dia sama sekali nggak ada ngejelekin Mbak Im biar nama dia bersih. Dia klarifikasi beneran hanya untuk jejak digital anak-anaknya nanti, nggak buruk soal ortunya. Yang berikutnya, Mbak Paula, kamu lawannya Mbak Im si artis sinetron tanda kutip. Jadi kita sebagai netizen paham dia pinter acting, jangan khawatir kita dukung kamu Mbak Paula. Semoga Allah mudahkan dan setelah ujian ini Allah angkat derajatmu serta anak-anakmu. Amin. Yang berikutnya, argumen perlu bukti supaya semuanya percaya tentang argumennya. Yang berikutnya argumennya siapa maksudnya? Pada aneh sih, kok pada nyalain Mbak Im kayak yang sok tahu banget isi rumah tangga mereka. Mereka ada perceraian urusan mereka. Hanya saja di sini Mbak Im memang salahnya membuka aib yang pernah jadi istrinya, ibu dari anak-anaknya. Ini jelas salah. Yang berikut, apalagi sih? Habis ya. Kemarin kan kalau di press conference Mbak Im kan dia menyebut bahwa dia dikhianati oleh 2 orang terdekatnya gitu kan. Nah, tapi ada statement tentang perselingkuhan nggak sih, kan dikhianati gitu ya. Gitu. Ya itulah, ayolah kita ikutin aja lah seperti apa ke depannya. Dan di jam yang bersamaan juga Paula ini kan postingnya di Reels-nya ya. Di Instastory-nya Paula mengkutip ya sebuah postingan tentang karma. Karma is real. Coba kita lihat seperti apa. Karma is real. Oke, itu tentang Paula yang kemarin rame. Ada lagi satu lagi yang rame adalah Ari Lasso gitu ya. Ari Lasso melalui postingannya gitu ya memberikan keterangan bahwa dia sudah bercerai dari sejak bulan Februari tahun 2024 dengan istri yang sudah dinikahinya selama 25 tahun. Jadi perceraian itu tetap tepat di peringatan pernikahan peraknya. Aduh, ini netizen makin marriage is scary gitu ya. Ini ada posting, kenapa cepat-cepat sih? Heran kan baca ya. Dia bilang saya sudah resmi bercerai karena alasan yang tidak mungkin saya tulis dan jelaskan. Titik katanya gitu. Yang penting kami berdua dengan persetujuan anak-anak sepakat berpisah baik-baik dengan bantuan seorang lawyer yang kami tunjuk. Jadi ini satu lawyer untuk mereka berdua ya. Untuk mengurusnya tanpa kebocoran agar kabar tak penting ini tak perlu tersebar karena toh ini adalah masalah domestik keluarga kami. Namun karena sudah cukup lama komen-komen yang cukup kenceng yang berseliweran di sosmed saya yang CKP capek ngehapusnya, cukup capek menghapusnya, udah dihapus-hapusin. Pantesan kita cari kok nggak ada komen apa sih gitu ya. Juga beberapa medsos lain makin agak liar. Maka saya putuskan setelah diskusi dengan anak-anak untuk menjelaskan via akun IG saya aja. Tujuannya agar asumsi atau rumor-rumor prasangka tidak berkembang menjadi fitnah karena kami memang sudah berpisah dan menjalani hidup kami masing-masing gitu ya. Nah kita kan nanya ya kenapa kok tiba-tiba dia klarifikasi kalau dia bilang karena terganggu dengan komentar-komentar orang atau ya asumsi-asumsi yang menjurus kepada fitnah.
kita nyari nih komen-komen seperti apa sih, tapi udah dihapus. Mungkin salah satunya adalah ketika momen ulang tahun anak-anaknya itu foto ya, fotonya cuma sama Ari Lasso doang, nggak sama ibunya gitu ya. Dia ada beberapa yang nanya, mamanya kemana gitu, ada lagi. Istrinya di mana ya? Seperti ada yang kurang. Kemana Tante Vita Om? Oh ini komen-komen. Yang berikutnya ada lagi. Nih ya, udah lama notice semenjak sembuh cancer kok mamanya anak-anak gak pernah satu frame lagi. IG beliau pun dinonaktifkan. Semoga baik-baik aja ya semuanya. Ya aku juga nggak pisah rumah udah lama ya kayaknya sejak awal tahun, sayang sekali. Mamanya anak-anak dari kemarin-kemarin kok nggak pernah kelihatan gitu aja ya. Sama Mas Ari, aku juga gitu ya. Oke baik. Terus ya kalau kita lihat-lihat memang terakhir postingan ada postingan ibunya anak-anak itu di bulan apa sih tahun 2021 ya. Itu adalah setelah kita lihat updatean Ari Lasso itu menjalani operasi untuk perawatan kanker limfomanya. Komentar netizen coba kita baca yang berikut ini. Akhirnya ngerasain juga jadi duda dari Ahmad Dhani. Astaga, rada telat. Maksudnya rada telat tuh gimana? Oke, aduh Mas Ari. Coba dong dijabarkan yang panjang itu kan jadi kayak liar juga ya asumsinya. Maksudnya agak telat tuh gimana? Merasa curiga waktu Dewa konser di Malaysia, semua keluarga Dewa ikut terkecuali istri Mas Ari. Tapi kita mendoakan Mas Ari sabar menghadapi cobaan ini. Lo katanya Mas Ari juga kan udah menjalani hidup baik-baik. Ya kayaknya dia udah baik-baik aja sih ya. Sayang banget, ingat banget gimana dulu istrinya serial sampingin ketika istrinya serial sampingin, dampingin. Ketika Mas Ari sakit, tapi benar adanya yang tahu masalah mereka yang mereka sendiri. Oke, yang berikutnya. Gini bagus bang, pengen ngetek seseorang yang cerai malah konferensi pers bongkar segala aib rumah tangga. Ini siapa maksudnya sih? Oke, yang berikutnya ada lagi. Mbak Emong, nah kayak gini kalau mau cerai, nggak ngumbar-ngumbar aib pasangan katanya. Iya, nggak bisa kita banding-bandingkan keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Karena masalahnya pasti beda, situasinya juga beda. Begitu, sama seperti pasangan ini. Nah ini juga ada cerita yang berbeda ini kan. Dua-duanya menjadi sorotan setelah menjadi anggota Dewan. Satu DPR, satu DPRD. Ada Uya Kuya dan Astrid Kuya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Surya Utama atau Uya Kuya, presenter kelahiran 1975 ini mengawali karir dalam grup vokal Tofu pada 1999 dan membawakan program Uya Emang Kuya pada 2013 yang membuat dirinya dijuluki sebagai raja gimmick karena kerap membuat program yang diduga settingan. Pria yang menikah dengan Astrid Hairun Nisa pada 2003 dan dikaruniai dua anak ini, kedua anaknya sedang menempuh pendidikan di Amerika. Pasangan yang lolos di dunia politik tahun ini diantaranya Uya menjadi anggota DPR RI dan telah dilantik pada 1 Oktober kemarin, serta Astrid menjadi anggota DPRD DKI Jakarta yang telah dilantik pada 26 Agustus lalu. Astrid yang sempat viral karena mengkritik anggaran yang terlalu mahal untuk pembelian laptop di tingkat SD sebesar 23 juta untuk setiap siswa hingga dipuji netizen karena dinilai berpihak pada rakyat, namun ada juga yang menghujat dan menyebutnya pencitraan. Seperti apa tanggapan Uya Kuya dan Astrid yang kerap dikritik netizen saat bertugas sebagai anggota Dewan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan anggota Dewan kita ya, Bapak Uya Kuya dan Ibu Astrid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, rambutnya normal. Aku kayak gak ketemu Uya Kuya ya. Senormal-normalnya tetap dikeriting loh ya dong, kan. tetap. Ini aslinya gak sekeriting itu kan Pak? Asli gue Ikal, cuman biar lebih Bruno Mars. Kenapa? Katanya mau jadi diri sendiri. Ini kan juga tetap jadi diri sendiri. Iya. Cuman gini, kemarin nyokap gue protes. Dia bilang gini, Mama itu kan bersyukur kamu jadi anggota DPR supaya Mama bisa ngelihat rambut kamu normal lagi gitu kan. Dia nggak suka rambut gue warna-warni. Dari dulu. Terus tapi jadi DPR kenapa tetap biru? Bilang tetap jadi diri sendiri. Terus akhirnya ya hitemin lah, akhirnya udahlah. Terus ada beberapa juga netizen dari ini masukan kok anggota Dewan biru. Tapi ya banyak juga malah yang bilang udahlah yang penting integritasnya, rambut penampilan bukan jadi patokan. Tapi akhirnya daripada ada polemik, gue putuskan oke, untuk menghargai lembaga negara pas rapat sidang
gue hitam, tapi dengan style gue dong tetap. Bajunya. Apanya? Rambutnya, ya kan? Rambutnya. Gue hitam daripada ada polemik kan? Betul. Tapi kalau gue nanti turun ke dapil, ke masyarakat memilih gue kan karena uya-kuya. Iya betul. Di masyarakat ya gue mau biru lagi ya. Tetep. Wih, rusak nggak tuh rambutnya? Tapi aku tahu alasan dibalik itu kenapa dia selalu warna-warni. Pasti untuk menutupi uban kan? Iya. Jangan-jangan Astrid yang biru ya? Pasti buka biru. Oke, kita mau nanya, ini kan kalian sebagai anggota dewan. Iya. Apa yang terjadi yang kalian lakukan dalam keseharian ketika pertama kali nih berkantor? Astrid dulu, gimana tuh? Biasa aja ya, Biasa karena aja. kan memang apa ya kan kita udah tahu job description-nya apa. Maksudnya kita kan sebagai wakil rakyat itu harus kayak apa ya? Biasa Biasa aja, jadi bangun masuk jam berapa? kantor. Biasa, bangun jam berapa? Biasa. Bangun jam berapa? Aku biasa selalu bangun pagi. Selalu bangun pagi. Nah, ketika mulai rapat-rapat itu jam 10 ya on time. On time. Terus Dan habis itu- alhamdulillah semuanya di komisi aku keren, on time semua. Kamu komisi berapa sih? Komisi E. Komisi itu ngurusin apa sih? Aku agak... Pendidikan, pendidikan. kesehatan, kesejahteraan masyarakat, Oke. gitu. Kalau kamu gimana? Lama Aku. dulu Nata, ini jangan-jangan beda. Ya itu aja. Kalau aku culture shocknya adalah pas saat sampai gedung DPR, gue ngerasa kok gue beda sendiri ya gitu. Jadi kayak di antara 500 sekian kalau pas rapat paripurna yang Paripurna ya, oke. itu kan. Apalagi kalau ditambah DPD lebih lagi kan. Itu Paling mencong sendiri. mencolong sendiri. Dan kata orang-orang kalau nyari Uya tuh gampang di situ kan. Padahal tuh rambutnya udah hitam tuh ya? Oh belum, masih biru. Gue sempat berapa kali biru ya kan. Oh, oke. Dan kalau kayak kita misalnya mau ke WC berdiri itu kan diliatin orang kan. Kelihatan. Banget gitu. Jadi, tapi gue nggak apa-apa orang jadi diri sendiri iya, kan. iya. Cuman ya agak ngelihat gue ngelain apa gue yang paling aneh sendiri di sini gitu kan. Kok baru sadar sih? Lagian kalau rambutnya biru paling kelihatan ya ketika rapat paripurna udah mulai kayak Dicariinnya gampang, dicariinnya gampang. Mana nih rambut biru? Iya, rambut biru. Tidur nggak dia? Ya. Tidur nggak dia? Rambut biru lagi lihat apa tuh handphonenya? Ya. Lagi main itu nggak game-game nggak gitu kan. Nah ini ya ngomong-ngomong soal ya fokus dan perhatian, namanya juga public figure pasti juga mendapatkan sorotan. Ini juga yang kemudian diupdate juga sama Astrid adalah soal pada saat kamu rapat anggaran ya, kamu mengkritisi anggaran pendidikan pembangunan sekolah di Kepulauan Seribu. Betul. Ya, coba kita Ya. lihat seperti apa berikut ini. Ada usulan alokasi DAU bidang pendidikan 12. Itu aku ngeliat itu langsung, nah jangan cema-cema ibu-ibu yang biasa ngitung belanjaan perintilan ya kan. Biasa kan Bu, kalau tiap pagi kan Mbak kita kan, Bu ini belanja hari ini Iya, kan. dicek. Ini dicek, ini apa ini kok kenapa ini orang udah di rumah udah ada kemarin saya beli ini kan Iya, iya, gitu. iya. Cuman kelihatannya di situ kayak gue galak banget ya. Padahal itu biasa loh. Ada artikelnya malah ya bunyinya, coba kita baca artikel. Lo kebayang kan yang gue alamin di rumah kan. Aksi Astrid gue di ruang rapat DPRD DKI curi perhatian yang kayak gini banyak musuhnya katanya gitu ya. Jadi Bapak tenang ya Pak ya, energi Ibu udah dialihkan ke kantor. Iya, sampai rumah udah capek rumah. Biasanya gue yang ngalamin gitu soalnya. Dicecer. Apa biasanya? Oh, ini kok belanja baju apa gitu-gitu segala macam. Iya. Dia kalau ngeliat mutasi tabungan tuh ini buat apa, ini apa gitu kan. Tersiksa kan gue. Tersiksa ya. Oh, enggak, tapi beneran kalau itu aku baru lihat, memang udah beberapa kali lihat gitu kan. Itu kan memang diupload sama fraksi kan. Kok kayak gue galak banget ya, padahal di situ biasa banget. Ya itu sehari-hari kan sebenarnya. Itu begitu. Komentar netizen coba kita baca ya. Bunyinya adalah 700 juta bagi 129 sama dengan 5 juta, 426 ya. Mohon dikoreksi Bu, iya bukan 25 juta kata itu. Nah ini ya. kalau ini netizen yang darurat membaca. Oh, kenapa? Darat membaca dan tidak melihat videonya. Iya. Jelas-jelas aku bilang 700 juta ini buat pemagaran. Buat bikin pagar. Oh, pemager doang. Buat bikin pagar satu sekolah. Satu sekolah. Oh, Iya. kirain sama bangunan-bangunannya. Bukan pagar doang. Sabar Bu, Ya mungkin sabar. kan itu di Kepulauan Seribu, mungkin ngangkut pagernya kan jauh iya. ya. Misalnya. Ya. Ini antara netizen yang bener netizen atau netizen yang kesel karena Astrid protes. Tuh nggak tahu deh. Netizen yang kesel siapa tuh? Ya nggak tahu keluarganya siapa lah gitu ya. Oke, yang berikutnya kita lihat lagi. Bun, kenapa begitu? Karena kalau ngusulinnya dengan harga toko, ntar sampai ke tangan sekolah cuma bisa beli mouse-nya doang. Dananya udah banyak kepotong sana sini ntar. Maka disulin gede biar nyampe di sekolah bisa kebeli dengan harga yang sesuai harga toko. Paham kan? Masa nggak paham sih katanya gitu. Berikutnya, anggota dewan baru cari Panjang-panjang panggung ya. katanya gitu. Lihat Nggak aja dari apa-apa. spek kalau total 700 juta untuk 129 laptop. Lihat spek masih wajar, nggak segitu orang belanjanya pasti di katalog LKPP tinggal klik.
Kalian anggota dewan harus tahu yang harga di katalog LKPP itu lebih mahal dibanding turun ke toko-toko atau distributor. Nah ini udah pasti keluarga yang bikin anggaran nih. Ya. Dia ngerti banget LKPP segala macam ya. LKPP itu apa sih? Ya udah pasti ini dia ngerti soal penganggaran. Nah, ini dan dia juga salah. Dia bilang kan katanya kalau totalnya 700 juta untuk 129 laptop. Kan salah, kan 700 juta buat pemageran. Yang buat laptop berapa budgetnya? Jadi ada di situ ditulis kan itu udah dijelasin 1,2 M sekian ya. Udah sampai poin 57 gitu kan. Itu tuh 29 laptop. Iya, jadi kayaknya mungkin salah paham atau bagaimana 700 juta kayak perasaan aku nggak salah paham, aku ngomong video tetap pemageran kan untuk 2 sekolah dasar. Pokoknya udahlah jangan macam-macam aja sama Ibu Astrid ya kan. Aduh, tapi biasa. Biasa ya. Kalau kayak gitu kan ada pro dan kontra, kita sebagai artis sudah biasa. Iya, ini salah satu juga yang juga menjadi sorotan publik dan ini tapi ya antara kita bingung sama ketawa juga ya ketika Komeng tuh bingung kenapa dia taruhnya di apa namanya? Pertanian. Komite pertanian, komitenya ya. Komeng protes ditugaskan ke sektor pertanian. Anggota DPD Jabar ikut bingung. Padahal minta sendiri masuk komite 2 katanya gitu ya. Ada videonya? Coba kita lihat. Banyakan mama. Oke, ini kan kalian untuk ditempatkan di komisi E atau kamu komisi 6 ya? Aku 9. Oh 9. 9 itu apa sih? 9 itu kesehatan, tenaga kerja, perlindungan pekerja migran, emang spesialisasi gue, BPJS, BPOM, Badan Gizi Nasional yang baru. Oke, ini kalian yang minta atau memang ditempatkan oleh partai atau gimana? Kalau gue ditempatkan. Tapi kamu gue minta tapi ditempatkan di situ. Oh, jadi bisa jadi kemungkinan kalau mau minta nggak ditempatkan di tempat yang kamu minta juga mungkin. Iya, karena kan yang lain juga banyak minta-minta gitu kan. Iya, maksudnya banyak yang minta, semua request ya kan. Kalau kita kan anak baru. Tapi kalau aku selalu bilang kayak gini, mungkin fraksi melihat kemampuanku di mana. Dan ternyata cocok di situ. Ya cocok ya, bagian ngitung-ngitung lah ya. Tuh akhirnya begitu kan. Ya. Oke, sekarang kita ke Pak Uya Kuya ya. Kemarin dia bikin konten hari pertama punya ajudan. Ini semua komentarnya pro kontra. Coba kita lihat kontennya seperti apa berikut ini. Hari pertama jadi pejabat. Satu hal lagi aku penasaran, kamu tuh bawa apa sih itu? Tas. Bentuknya gitu apa? Tuh kan serba salah jadi gue kan. Itu tas gue punya dari dulu, emang salah kalau DPR bawa tas begitu. Gak cuma Kak Penny doang yang ngomong, banyak yang ngomong. Itu tas apa kamu? Wah ini lebih parah dari netizen nih. Itu gue begini, ini bawa apa sih? Bawa mukena lipet. Apa tempat pensil ya kan? Apa itu isinya kantong mandi. Dompet. Itu uang. Itu mengkilat banget ya. Itu bermerek. Apa? Bermerek. Lokal. Oh, lokal Eropa. Itu udah gue punya dari 5 tahun yang lalu, terus kenapa mesti? Ya nggak apa-apa. Kan boleh gue pakai dong gitu kan. Boleh. Mungkin bolehnya tapi warnanya itu loh mencelemok. Terus begitu lagi bentuknya. Gitu ya. Udah aku main nangis nih. Uya, tapi emang itukah yang kamu rasakan ketika punya ajudan? Itu kan emang dilebih-lebihkan ya? Gue jujur, gue nggak suka punya ajudan banyak-banyak itu. Ada berapa sih kamu dikasih berapa? Enggak, gue tuh lebih suka jalan sendiri sama paling 1 orang doang. Asisten gitu kan? Asisten. Enggak, tapi kamu... lebih banyak lihat orang, lihat gue pasti sendiri. Iya, enggak itu kalau kamu tugas gini jadi anggota dewan ada berapa? Itu sih bercanda. Itu bercanda aja. Tapi intinya gue ngerasa sekarang pas gue jadi anggota dewan tuh, banyak kayak gitu. semua ngikutin di belakang gitu kan, banyak. Jadi gue kemana-mana tuh kayak banyak. Padahal gue nggak biasa, gue risih gitu-gitu. Jadi mau cukup kalau gue jalan sendiri aja, tapi kalau misalnya ada keperluan misal rapat yang perlu apa segala macam 1 orang aja yang ikutin gue. Biasa cuma diikutin sama ibu doang ya kan? Iya. Ini ibunya cerewet lagi. Tadi cuma konten komedi aja, udah gitu aja. Komentar orang cok gitu ya. Yang milih dia siapa katanya gitu. Banyak. Ada 80.000 lebih orang. Iya kan? Yang berikut coba komentarnya. Kalau udah jadi anggota dewan setidaknya jangan bikin konten yang nggak ada faedahnya kayak gini Mas Uya. Jagalah marwah DPR. Kasihan rakyat yang milih kamu. Ada waktunya lah kalau mau komedi. Dijawab lagi ya. Iya. Setidaknya lihat juga ratusan kasus yang saya advokasi 4 tahun terakhir ini. Tetap jadi diri sendiri tapi berjuang untuk rakyat. Dibanding jadi sok pencitraan tapi nggak ada isinya. Betul. Gitu. Berikutnya coba kita lihat lagi komentarnya yang dijawab juga mau ya. Ntar di gedung DPR mereka sibuk buat konten aja. Bagus dong. Jadi kan kelihatan. Tergantung kontennya apa ya. Yang berikut coba kita lihat. Waktunya kerja dan perjuangkan apa yang bisa diperjuangkan. Jangan bikin konten aja ya. Bikin konten boleh tapi tetap sambil kerja. Ya kan. Yang berikutnya. Yang komen pada nyinyir. Pada kenapa woi. Emang DPR nggak boleh melawak ya. Hidup lu pada serius.
Nah ini yang menarik adalah kamu ada beberapa yang kamu jawab-jawabin Iya, iya, gitu. iseng. Iseng doang? Iseng. Kirain setelah jadi anggota Dewan kamu agak lebih sensitif gitu. Enggak lah, gue mah santai ya. Tapi bener kan anggota Dewan, emang kita orang milih gue kan karena gue seniman, karena gue percaya sama gue gitu kan. Dan gue dari dulu emang orangnya sering bikin konten-konten komedi atau yang humor. iya, betul. Dan yang penting kan kita tidak bikin konten komedi saat kita di tengah rapat. Betul. Iya kan? Betul. Ini, Atau iya kan? membuat keputusan-keputusan yang komedi banget gitu ya. Nah, lebih parah mana kan? Mendingan gue ngeprank di Iya. konten entertainment dibanding gue ngeprank rakyat kan? Awas ya. Baik, ini kita mau lihat dulu ada surat ini ya. Ini untuk Bapak yang mewakili bidang-bidang pekerja migran ya. Ini ada curhatan yang mau kita bacakan buat Bapak anggota Dewan Komisi 9. Baca ya. Sebelum Ini masa- emang ya. bacanya. Panjang ya. Pada dia cerita bahwa dia itu bekerja, ya kan ditawarin bekerja ke luar negeri. Tapi dia terdamparnya di Kamboja untuk menjadi operator operator judi online. Dan setelah sampai di sana dia susah nggak bisa pulang, ya. Iya. Belum lagi gajinya berapa dipotong-potong-potong tinggal berapa gitu ya kan. Nah, padahal ada yang dijanjikan kerjanya di Malaysia, tiba-tiba dibawa kemana, nyampainya di Kamboja. Nah, ini bagaimana Pak? Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumah Diagnostik.